Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297 bagian ke-140, dia yang terpilih oleh Jogan. Adegan dimulai kembali saat Boruto sudah menemukan sesuatu hal yang menarik dari gulungan di era Kaguya yang dimiliki oleh Orochimaru. Boruto dengan serius membaca gulungan tersebut, matanya terfokus pada simbol-simbol kuno yang terukir dengan presisi. Ini, apa maksudnya ini? Aku tak memahaminya, gumam Boruto dengan cemas. Gulungan itu tampak sangat kompleks, penuh dengan ilustrasi dan teks dalam bahasa kuno yang sulit dimengerti. Boruto mencoba memahami makna di balik kata-kata yang tertulis, tetapi merasa semakin bingung. Dengan perasaan frustrasi, dia memutuskan untuk bertanya kepada Toneri, yang memiliki pengetahuan lebih luas tentang sejarah Otsutsuki. "Toneri-san, apakah kau mengerti apa maksudnya ini?" tanya Boruto sambil menyerahkan gulungan tersebut kepada Toneri. Toneri menerima gulungan itu dengan hati-hati, kemudian membacanya dengan serius dan sangat teliti. Matanya bergerak cepat melintasi teks, menganalisis setiap kata dan simbol yang tertulis di sana. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyimpulkan makna dari gulungan tersebut. Boruto, ini berbicara tentang sebuah ritual kuno yang digunakan oleh Otsutsuki kuno untuk mengakses kekuatan primordial. Ritual ini melibatkan penggunaan mata Jogan sebagai kunci untuk membuka portal ke dimensi lain di mana kekuatan tersebut disegel. Ini sama seperti dimensi yang dimiliki Rinne Sharingan Kaguya dan kekuatan dimensi tersebut bisa dia gunakan. Boruto terkejut mendengar penjelasan Toneri. Jadi, mata Jogan bisa membuka portal ke dimensi lain? Apa itu berarti aku bisa mengakses kekuatan yang sama seperti Kaguya? Tanyanya dengan penuh antusias. Toneri mengangguk, tetapi ekspresinya tetap serius. Benar, tapi itu juga berarti kau akan menghadapi risiko besar. Kekuatan yang tersembunyi di dimensi tersebut sangatlah besar, dan bisa membahayakanmu jika tidak digunakan dengan hati-hati. Kaguya sendiri hampir tidak mampu mengendalikan kekuatan itu, dan dia adalah salah satu Otsutsuki terkuat. Boruto kemudian bertanya lagi, apakah ada maksud lainnya? Toneri kemudian menjawabnya, ini mungkin berarti dia adalah pencipta aliran cakra yang terkandung dalam buah Shinju yang telah dimakan oleh Kaguya. Aku bisa menyimpulkan bahwa dia adalah penanam pohon Shinju pertama di dunia ini. Dia juga meninggalkan DNA dirinya ke dalam pohon Shinju tersebut, sehingga ketika Kaguya memakan buahnya, kekuatan cakra yang sangat besar akan terbuka dan menjadi sangat kuat, setara dengan dia. Boruto merasa terkejut dengan penjelasan tersebut, namun tetap ingin tahu lebih banyak. Lantas, dari mana mata murni Joganku berasal? Toneri mengalihkan perhatiannya kembali ke gulungan tersebut, memindai teks kuno dengan cermat untuk mencari jawaban yang lebih spesifik. Setelah beberapa saat, dia menemukan bagian yang relevan dan berkata, ini sepenuhnya berasal dari kekuatannya. Dia menurunkan banyak dojutsu termasuk Sharingan dan Byakugan secara luas, namun untuk mata murni Jogan, sepertinya mata tersebutlah yang memilih seseorang untuk memilikinya. Mata Jogan memilihmu karena melihat potensi besar dalam dirimu, mungkin karena kombinasi garis keturunan Uzumaki dan Hyuga yang sangat kuat. Boruto merenung mendengar penjelasan tersebut. Jadi, mata Jogan ini memiliki kehendak sendiri dalam memilih tuannya. Toneri mengangguk. Benar, mata Jogan tidak seperti dojutsu lainnya. Ini adalah mata yang lebih cerdas dan sensitif terhadap potensi cakra seseorang. Mata ini memilihmu karena kau memiliki kekuatan dan tekad yang bisa menjadi harapan bagi dunia ini. Mata Joganmu adalah kunci untuk membuka kekuatan yang bisa mengalahkan Shinju dan ancaman Otsutsuki lainnya. Di tengah percakapan mereka, Suigetsu datang membawa kabar. Boruto, Toneri-san, Orochimaru-sama sudah selesai memeriksa Sasuke-sensei. Dia masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya, tapi kondisinya sudah mulai membaik. Boruto dan Toneri segera pergi ke ruang pemeriksaan. Di sana, Sasuke sudah duduk, masih lemah tapi tampak lebih baik. Sasuke Sensei,
Bagaimana perasaanmu? Tanya Boruto dengan khawatir. Sasuke tersenyum tipis. Aku akan baik-baik saja. Kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Aku mendengar tentang kekuatan baru yang kamu miliki, Boruto. Ini akan sangat membantu dalam pertempuran kita selanjutnya. Orochimaru yang berada di sana, menambahkan, dengan bantuan Hagoromo, kita akan segera memulihkan Rinneganmu, Sasuke. Kita butuh setiap kekuatan yang bisa kita kumpulkan untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Sasuke mengangguk. Aku siap, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, seperti apa yang kita diskusikan sebelumnya. Sementara itu, di Konoha, setelah kekacauan panjang yang melibatkan Jura, Shikamaru, Kawaki, Sarada, Sumire, dan Mitsuki berkumpul di ruang Hokage. Mereka semua tahu bahwa ancaman dari Shinju belum berakhir dan mereka harus segera membuat rencana untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Shikamaru yang kini menjabat sebagai Hokage ke-8, membuka percakapan. Kita semua tahu situasinya semakin kritis. Shinju tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Himawari sekarang menjadi Jinchuriki, dan itu membuatnya dan beberapa orang di Konoha menjadi target utama. Kawaki dengan wajah serius, berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka mendekati desa ini lagi. Kita harus memperkuat pertahanan kita dan melatih Himawari untuk mengendalikan kekuatannya sebaik mungkin. Sarada, yang duduk di sebelahnya, menambahkan, aku setuju, Himawari memiliki potensi besar, tetapi kita harus memastikan dia siap. Selain itu, kita perlu memikirkan strategi untuk melawan Shinju jika mereka menyerang lagi. Sumire yang selalu tenang, berkata, kita juga perlu memperhatikan penduduk desa. Mereka harus siap menghadapi situasi darurat. Pelatihan dan evakuasi harus dipersiapkan dengan matang. Mitsuki dengan senyum misteriusnya, menambahkan, kita juga tidak boleh lupa bahwa mungkin saja ada sesuatu yang lebih besar daripada Shinju yang bisa mengancam keselamatan dunia ini. Shikamaru mengangguk setuju. Benar, kita harus memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki. Untuk pelatihan Himawari aku juga sudah menugaskan Konohamaru untuk mengawasinya. Selain itu aku telah meminta bantuan dari desa-desa sekutu kita. Mereka akan mengirim shinobi terbaik mereka untuk membantu kita. Kawaki kemudian bertanya, bagaimana dengan Boruto? Apa pengkhianat tersebut memberikan informasi kepadamu? Shikamaru menjawab, Boruto, untuk saat ini tidak memberikan informasi apa-apa. Sarada kemudian menyela perkataan Kawaki, sebaiknya kau tarik ucapanmu itu, jangan pernah bilang Boruto sebagai pengkhianat. Boruto bukanlah seseorang seperti itu, apa kau lupa bagaimana dia membantu Konoha untuk memukul mundur para Shinju tersebut? Kawaki berkata, Otsutsuki tetaplah Otsutsuki, Sarada, apakah otakmu sudah dicuci otak oleh Otsutsuki sialan itu? Shikamaru dengan suara tegas berkata, diam, kalian cukup fokus saja kepada apa masalah kita. Dan tidak ada pertengkaran lagi di tempat ini. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297, bagian ke-140, dia yang terpilih oleh Jogan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.